permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Oke lah, baiklah, di sini kamu ada keperluan apa ya kalau boleh tahu? Saya ingin melakukan itulah. Konseling. Ya, konseling. Baiklah, kamu ingin melakukan konseling. Kalau lihat dari muka kamu ini, saya perhatikan seperti banyak masalah, iya ya? Iya. Iya ya. Kalau boleh tahu, konseling di sini mungkin ada yang rekomendasi atau datang sendiri? Rekomendasi sih. Oh, dari siapa kalau boleh tahu? Dari teman saya. Oh, dari teman. Oke. Ini pertemuan pertama kita ya. Mungkin kita memperkenalkan diri dulu sebelum melakukan konseling. Perkenalkan, nama saya Andika Ramdan Pratama. Kalau Anda? Saya Adila. Hah? Adila. Oh, Adila. Dipanggil? Bila. Dipanggil Bila. Oh, oke. Di sini kalau boleh tahu tujuan Anda kesini untuk apa ya kalau boleh tahu? Saya akhir-akhir ini kayak lebih merasa cemas. Percaya diri saya juga berkurang. Habis itu saya biasanya kalau mikirkan sesuatu itu kayak nggak peduli, tapi akhir-akhir gini yang saya rasakan saya kayak lebih jadi sensitif gitu. Oh, jadi percaya diri saudara Dila nih berkurang, terus lebih mungkin hatinya sensitif gitu ya? Ya, sensitif. Kalau boleh tahu itu penyebabnya gimana? Mungkin karena kondisi di rumah saya juga lagi bermasalah. Dalam hubungan pertemanan saya juga sedikit bermasalah juga. Iya. Jadi saya kayak overthinking lah, orang overthinking. Sampai saya itu kayak tidur itu aja susah gitu. Susah ya? Oh iya. Kalau boleh tahu ini permasalahannya mulai dari kapan? 2 minggu lalu sih. 2 minggu lalu? Itu kenapa? Kok bisa utamanya? Karena saya di situ saya ditelepon ada masalah keluarga lah, kayak ada masalah gitu. Iya. Habis itu waktu kapan itu saya juga bermasalah sama teman saya karena ada juga masalah. Iya. Tapi sebelum masuk ke cerita utama, tadi saya masih belum menyebutkan asas-asas dan waktu kita ini kesepakatan untuk waktu kita. Nah, di sini konseling kita di sini kita laksanakan kurang lebih 20 menit. Nah, di sini saya juga menggunakan yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi rahasia kamu aman di saya, seperti itu. Sorry, tadi belum dikasih dari awal. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, mungkin bisa dilanjutkan kembali, ceritakan mungkin permasalahan dari awal, bagaimana itu terjadi, seperti itu. Ini kan karena saya anak kuliahan ya. Nah, jadi saya jauh dari orang tua dan saya di sini ngekos. Saya juga nggak tahu terlalu apa yang ada di rumah. Jadi tiba-tiba saya kayak ditelepon punya orang tua saya kayak apa ya? Bertengkar gitulah, bertengkar. Nah, orang tua laki dari pihak laki, bapak saya itu cerita begini-begini. Nah, sedangkan orang tua perempuan yaitu ibu saya lebih menyembunyikan karena dia tahu saya anak kuliahan. Jadi dia nggak mau saya stres. Terus kamu kok bisa tahu masalah itu dari mana? Ditelepon sama bapak. Ditelepon. Jadi ada masalah keluarga. Jadi sekarang kamu ini dalam diri kamu terasa apa gitu? Mungkin kayak rasa gundah dalam hati, rasa was-was. Iya sih. Jadi adanya rasa stres di dalam hati gitu ya? Pikiran juga. Jadi selama adanya masalah ini, kegiatan kamu sehari-hari gimana? Kayak biasanya saya beraktivitas bersih-bersih kamar, membaca, kayak sosialisasi itu juga berubah sedikit.
kayak saya lebih sering berbaring, malas-malasan gitu, langsung berubah kayak gitu. Kamu di sini ngekos kan? Iya. Jadi kegiatan kamu setelah ngekos gimana? Saya biasanya kalau capek ya langsung tidur. Langsung tidur? Kalau enggak bersih-bersih atau makan. Masalah kamu tadi gimana? Misalnya kamu ada di kos itu? Pas ini ada masalah saya langsung pulang, langsung nonton, nggak tidur. Padahal sudah lelah ini, nggak tidur. Karena ada masalahnya tadi? Tahu nangis nggak jelas. Gitu ya? Iya, saya paham sih perasaan kamu gimana. Kalau misalnya saya juga seperti itu, mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama. Itu tadi di kos kan? Terus kalau misalnya urusan di kampus? Saya biasanya kan teman-teman saya kenal saya kayak ceria, banyak gaya, kayak ketakilan apa itu? Cicilan. Tapi akhir-akhir ini mereka juga kayak lihat perubahan saya kayak lebih pendiam gitu. Lebih pendiam. Tapi kamu bilang tadi kamu pecicilan kalau di kampus ya. Tapi akhir-akhir ini pendiam. Jadi yang mana betul? Kalau pas sebelum ada masalah sih banyak gaya bareng orang, sering ketawa-ketawa. Kalau sekarang? Kayak lebih diam, sorot mata saya juga bilang kayak nggak santai gitu, kayak tajam. Gitu. Jadi gimana ya? Ya mungkin saya paham lah gitu permasalahan gimana. Kalau misalnya ada masalah gitu kan, saya pun kalau misalnya di keluarga saya ada yang kayak gitu ya, saya juga akan bertindak sama juga gitu. Misalnya sedih atau mungkin murung, lebih diam gitu kan. Terus di permasalahan fisik kamu ada masalah selama ada permasalahan di keluarga? Kan kamu tuh sering kepikiran ya, itu misalnya mungkin bisa dibilang inilah masalah mental loh, ya kan? Di fisik kamu gimana? Kayak susah tidur gitu, sampai waktu tertentu saya kayak ngerasa sakit kepala. Di situ makan juga nggak teratur, jadi perut saya kan ada riwayat penyakit gitu kan, jadi tahu kambuh. Selain kamu juga? Bahaya loh tuh. Apalagi kak, kamu ini ngekos sendiri ya kan? Berat juga ya kalau ada masalah seperti itu. Jadi kalau boleh tahu ini apa, kamu ada support nggak dari teman atau untuk menghadapi masalahmu itu? Saya kalau ada masalah biasanya lebih diam. Kamu nggak ada share cerita teman atau apa? Enggak. Malah habisnya saya mikir itu masalah pribadi. Terus teman, jadi teman nggak ada yang bantu? Bukannya mereka nggak bantu, habisnya mereka nggak tahu. Oh, mereka nggak tahu karena kamu nggak ngasih tahu? Enggak, habisnya juga kayak apa ya? Kayak apa? Kalau misalnya saya sendiri, saya bisa gitu, share perasaan saya sendiri. Sedangkan kalau sama teman-teman saya ya, meski saya diam atau senyum, jadi mereka kayak nggak tahu gitu. Kok gitu? Tapi dengan kita share masalah kita kan, atau minimal kita curhat lah ke teman, seperti kita sekarang nih kan? Kamu cerita masalah kamu ke saya. Nah, mungkin hati kamu mungkin bisa lebih tenang, lebih relax. Seperti kamu nggak ada lakukan hal seperti itu? Nggak ada? Karena saya juga kayak orangnya kurang percayaan sama orang. Oh, iya ya. Padahal kalau misalnya tinggal cerita doang loh. Cerita doang. Kan kalau misalnya kita cerita doang gitu, curhat, mungkin ya rasa di dada ini lebih terasa berkurang lah seperti itu. Kamu nggak ada lakukan gitu ya? Jadi kalau boleh tahu ya, kamu selama ini ngatasin masalahmu itu seperti apa? Sembunyi sendiri. Sembunyi sendiri? Cuma dipendam? Dipendam doang? Terus permasalahan keluargamu ini belum selesai sampai sekarang? Ya? Belum? Sampai sekarang belum selesai ya? Jadi kalau sampai sekarang belum selesai, kamu kepikiran gitu ya? Jadi cara kamu mengatasi pemikiran-pemikiran kayak gitu gimana? Kayak saya lebih menghibur diri. Ya, menghibur diri. Caranya seperti apa? Kayak nonton, dengar lagu gitu. Tapi setiap kali selesai dengar lagu kan nih hati happy ya, bisa dibilang.
setelah happy sedih lagi gitu ya. Kadang-kadang kalau terputar lagu sedih ikut sedih. Kalau terputar lagu happy langsung senang kembali, kayak kembali. langsung mood tuh langsung mood naik, itu juga naik turun. Iya, saya paham. Ya, baiklah, mungkin saya sudah dapat penjelasan dari masalah kamu ya. Penjelasan kamu tadi, pertama kamu memiliki masalah keluarga. Terus yang kedua, dari masalah keluarga itu kamu memiliki, ya itulah apa, mental bisa dibilang tertekan gitu. Nah jadi ya kalau saran saya sih, kamu ya seperti yang tadi kamu bilang, lanjutkan aja kegiatan yang hibur diri tadi. Terus putar lagu, kalau bisa main game. Kamu main game? Enggak. Ini mah main game lah. Main ML kah bareng teman ya, mabar, ya kan? Enggak. Enggak suka. Terus main apa? Enggak. Main masak-masak. Iya. Ya intinya main game, menghibur diri gitu. Lakukan hal-hal, aktivitas apakah, jalan-jalan kayak gitu. Kamu enggak jalan-jalan? Kecuali bareng teman. ada teman yang ngajak aja. Oh, kecuali ada teman yang ngajak. Tapi kamu nggak ngajak. Kalau gitu ya nanti ajaklah teman gitu. Terus yang ketiga tadi kamu bilang kamu sering menyimpan perasaan kamu sendiri gitu kan, memendam perasaan. Nah sekarang saran saya ya, dan ini kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya kamu lebih kalau bisa dibilang nih, kamu share lah cerita kamu ke teman, ajak yang bisa dipercaya itu siapa gitu, di teman sekelas gitu kan, teman selokal siapakah. Nah mungkin lah kamu nih nggak punya bestie kah siapa, ya kan? Iya pastilah ada. Intinya minimal cerita lah kalau misalnya kamu mau ingin bisa bilangnya nih ya, hati ini bisa jadi lega lah gitu kalau misalnya kita cerita ke orang gitu kan, jangan dipendam sendiri gitu. Intinya berbagi perasaan yang sama. Jadi ya itu tugas kamu ya, dari saya itu tugas kamu. Ini intervensi dari saya, bilang intervensi itu ya tugas dari konselor kepada konseli untuk dikerjakan, nanti bisa dievaluasi keesokan harinya, seperti itu. Jadi intervensinya tadi yaitu kamu kalau di rumah mungkin bisa menghibur diri kayak tadi kan, dengan musik, dengan lagu gitu kan, main game. Nah terus yang kedua kamu share pengalaman kamu, bukan share maksudnya, cerita pengalaman kamu ke teman yang kamu percaya, seperti itu. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Ya baiklah, mungkin konseling kita bisa diakhiri sampai di sini dulu ya. Ya mungkin terima kasih kamu telah datang menemui saya. Saya juga senang kamu bisa cerita pengalaman kamu saya. Yang ingin saya tanyakan, perasaan kamu setelah menceritakan cerita kamu seperti apa? Agak lega. Hah? Lega. Oh iya. Baiklah, kalau begitu kita ketemu lagi. Kerjakan tadi tugas-tugas yang sudah saya berikan tadi. Sudah paham apa aja tugas-tugasnya? Apa aja? Coba sebutin. Itu lakukan kegiatan yang positif di kita. Di situ cerita sedikit permasalahan kita ke teman. Ya. Sepertinya Anda sudah paham ya dengan intervensi yang saya berikan tadi. Baiklah, kalau begitu konseling hari ini saya tutup dulu. Kita ketemu lagi esok hari. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Terima kasih. Misi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baiklah, ini Dila yang kemarin ya, yang sudah konseling sama saya. Iya. Oh iya. Baiklah, kalau gitu sesuai dengan yang saya beritakan kemarin kan, yang kemarin itu saya sudah kasih kamu tugas-tugas atau yang bisa dibilang itu namanya intervensi. Iya. Nah, sebelum masuk ke bagian intervensinya atau review tugas-tugas kamu yang sudah kamu lakukan, alangkah baiknya saya menjelaskan kembali asas-asas kita di sini atau peraturan kita. Nah, konseling kita di sini ya lanjutan dari konseling kemarin ya. Kesepakatan waktu kita mungkin bisa 20 menit kalau bisa. Kalau bisa 20 menit. Tapi kalau bisa ya enggak apa-apa lah. Terus di sini saya ada asas-asas.
asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini kamu nggak perlu khawatir, rahasia kamu aman di saya. Saya juga nggak akan bongkar rahasia kamu juga nggak perlu takut untuk menceritakan pengalaman kamu atau rahasia kamu seperti itu. Dan yang kedua, ada namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini, saya harap kamu terbuka kepada saya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, ya udah, kalau gitu baiklah. Lanjut, kemarin ya kita sudah membahas tugas-tugas perkembangan kamu. Ya, sekarang kita akan mengevaluasi tugas-tugas intervensi yang saya berikan kemarin. Yang pertama, itu saya suruh untuk lebih menghibur diri, ya kan? Menghibur diri dengan cara yaitu kemarin dengan nonton film gitu kan, atau mendengarkan musik, bermain game seperti itu. Dan yang kedua adalah kamu menceritakan pengalaman kamu, cerita-cerita kamu ke teman terdekat kamu atau teman yang kamu percaya. Jadi bagaimana perkembangan intervensi yang sudah saya lakukan? Apakah sudah berjalan baik atau bagaimana? Alhamdulillah sudah saya lakukan. Ketika saya pulang dari konseling kemarin, saya mulai membuka cara berpikir saya. Teman-teman saya juga mulai mengajak saya untuk pergi keluar lah. Di situ kesempatan saya menceritakan pengalaman atau permasalahan saya. Mereka juga membantu saya untuk lebih berpikir positif. Dan karena saya kemarin cerita sulit tidur kan, jadi saya menghibur diri seperti nonton film dan mendengarkan musik. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama, kamu sudah menghibur diri seperti itu untuk mengurangi rasa kecemasan kamu. Nah, menghibur diri dengan cara mendengarkan musik, menonton film, dan bermain game. Saya bilang seperti itulah. Nah, itu perkembangannya seperti apa? Ya kayak waktu luang saya buat untuk berpikir negatif tuh jadi kayak kurang. Jadi saya kayak membuat perasaan saya tuh menjadi lebih baik. Daripada pemikiran yang hal-hal yang tidak berguna gitu ya, mending menghibur diri untuk meningkatkan mood lah seperti itu ya, mengurangi rasa kecemasan daripada mikir hal-hal negatif gitu kan. Kalau misalnya kepikiran terus, yang ada malah tambah stres. Mending lah menghibur diri, main game kah gitu kan, nonton film kah, main musik ya gitu, dengarkan musik gitu. Nah terus, dan yang kedua, kamu kan sudah saya suruh untuk menceritakan pengalaman kamu. Nah, dengan kita menceritakan kan kepada orang lain, hati kita ini bisa lebih tenang lah gitu kan. Karena beban kita ini berkurang gitu kan, karena kita sudah cerita ke teman kita. Itu bagaimana perkembangannya? Ya baik juga sih untuk saya. Kayak yang perasaan negatif yang saya pendam tuh kayak keluarlah semua unek-unek pas saya cerita. Mereka juga mendengarkan dengan baik, memberi saran. Mereka juga memberi saran dan membantu saya berpikir positif untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar. Iya betul. Saya paham. Nah terus kamu kan sudah menceritakan pengalaman kamu ke teman kamu. Nah, teman sahabat kamu lah bisa dibilang kan, bestie kamu. Nah itu kamu menceritakan dia seperti apa? Apakah kamu langsung ajak dia atau dia berinisiatif atau bagaimana? Alhamdulillah sih teman saya yang inisiatif, karena mereka juga kayak melihat perubahan saya kayak drastis gitu. Bagus ya temannya. Kalau misalnya ada teman yang bermasalah satu, kayaknya bermasalah mungkin bisa diajak cerita gitu kan. Ya bagus sih punya teman seperti itu. Kamu juga saya juga salut sama kamu karena kamu juga mau gitu menceritakan masalah kamu ke teman kamu. Tidak dipendam sendiri, bisa bilang gitu kan. Nah, kamu juga sudah minta saran ke mereka kan? Kalau boleh tahu mereka nyaranin apa ke kamu? Kayak daripada mereka membiarkan saya sendiri gitu kan, mereka bawa saya pergi kemana gitu. Pergi jalan-jalan, cerita yang lucu-lucu, kasih saran film apa yang bagus, musik, makan-makan. Intinya ada terjadi kedekatan lah ya antara kamu sama teman-teman kamu. Iya.
Jadi kamu juga sempat share pengalaman kamu dan mereka tanggapannya gimana? Kayak ya khawatir, takut saya nantinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak ya? Karena saya lihat mukanya nih sudah berseri-seri, udah udah terasa fresh gitu, terasa ringan gitu badannya. Ya baiklah, kalau gitu mungkin saya rasa kamu juga sudah memenuhi perkembangan atau tugas-tugas yang dari saya berikan. Nah, saya juga berterima kasih kepada kamu karena sudah menyelesaikan tugas-tugas itu. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, apakah kamu ada hal yang ingin disampaikan lagi ya sebelum kita menutup konseling ini seperti itu? Saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya saya mengalami hal-hal seperti ini atau yang lebih, sehingga nanti sayanya bukan lagi stres gitu, tapi depresi. Seperti itu ya. Oh, ya seperti yang saya bilang tadi, seperti yang sudah kamu lakukan kan. Nah, kamu lakukan aja hal-hal yang sudah membuat kamu nyaman tadi, seperti bermain game, menonton film, mendengarkan musik. Dan yang kedua, lanjutkan aja pertemanan kamu dengan teman-teman kamu. Kamu sharing pengalaman-pengalaman kamu, siapa tahu mereka mendengarkan, memberikan saran dan menemani kamu dengan baik. Nah, dan yang ketiga, janganlah berpikiran negatif seperti itu. Pikiran negatif, terus misalnya apa ya intinya jangan berpikiran negatif. Kalau misalnya ada pikiran negatif, ya lakukan hal-hal positif gitu kan. Terus tuh ya kalau misalnya sampai depresi nih ya, mungkin enggak usah lah gitu. Maksudnya enggak minta-minta lah ya nih ya. Nah, kalau misalnya sampai depresi, saya sarankan gitu kan, semoga lah ada teman kamu yang inisiatif. Intinya kamu kasih tahu kalau misalnya kamu tuh sudah stres berat. Kalau misalnya kamu sudah stres berat, kamu kasih tahu, cerita. Terus kalau misalnya kamu mau nolongin mereka, siapa tahu mereka tahu gitu kan penanganannya yang tepat, bisa langsung diantarkan ke psikolog seperti itu. Kalau misalnya langsung depresi ya, tapi kita kan nggak minta-minta ya kan. Nggak minta-minta. Kalau misalnya sampai depresi itu sudah parah sih, memang harus ke psikolog. Kalau misalnya sudah ke psikolog itu bukan maksudnya bukan arahan saya, bukan tanggung jawab saya, bukan bidang saya bisa dibilang, karena di sini kita cuma cerita doang gitu kan, sharing pengalaman doang, terus melakukan tugas-tugas kamu seperti yang kamu bilang tadi kan, kamu mendengarkan musik gitu, menonton film, dan share pengalaman-pengalaman kamu ke teman-teman kamu seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ aja lagi sampai di sini aja mungkin bisa dibilang konseling kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi dari Mbak Dilanya, ada? Tidak ada sih, ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Ya intinya kalau misalnya habis dari sini kan, habis dari sini lanjutkan aja. Lanjutkan aja kegiatan kamu seperti biasa, jangan negative thinking. Kamu sering-sering lah menghibur diri gitu kan. Sering menghibur diri, terus jalinlah kedekatan dengan teman-teman kamu seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Baiklah, kalau gitu konseling kita sampai di sini dulu ya kali, kalau bisa dibilang. Kalau misalnya kamu ada masalah lagi atau ada permasalahan, kamu bisa datangi saya, cerita ke saya. Saya orangnya terbuka kok. Bisa didatangi kapan saja gitu kan. Bisa didatangi kapan saja. Kalau misalnya kamu mau cerita ya silakan gitu. Kalau misalnya ada masalah lagi atau mau cerita-cerita doang gitu, ngobrol-ngobrol doang gitu kan, ya kamu bisa datangi saya. Saya bebas kalau misalnya mau diceritakan apa, bisa di chat WA ya kan, ada kan WA ya kan. Ya, jadi mungkin konselingnya kita tutup sampai di sini dulu ya. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya Mbak Dila. Terima kasih juga meluangkan waktu. Iya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.